Halo, kembali lagi dengan saya Kalalail, mentor kelas menulis, nulis aja dulu. Kali ini saya akan memberikan kritik dan saran untuk puisi peserta kelas menulis saya. Yuk langsung saja kita bedah puisinya. Baik, ini adalah puisinya, judulnya Sapu Usang. Ini ditulis oleh salah satu peserta dari kelas menulis saya. Ada beberapa bait ya di sini. Kita baca terlebih dahulu sebelum kita beri krisan. Sapu usang. Sapu usang bersandar di baris besi. Walau diam, sepertinya ia teramat letih. Kucaci, kumaki, bahkan kulempari batu. Ia tak menggubris. Diam, bisu. Hanya saja badannya mulai mengkerut, bulunya mulai tercabut, dan debu mulai bergelanyut. Pancor 2021. Yuk kita langsung ke krisannya. Di sini saya sudah memberikan beberapa catatan ya. Ada 2 catatan. Yang pertama, meski dalam puisi kita bisa memakai metafora karena puisi itu memang metafora kalau katanya Sapardi Djoko Damono, tetapi mesti masuk di akal. Maksudnya bagaimana? Puisi yang kita tulis mesti rasional, natural, dan tidak janggal. Contohnya, di sini kalau kita perhatikan di bait kedua ini, kenapa sapu kok dicaci, dimaki, dilempar batu? Kan tidak rasional, karena hal itu berlebihan. Mau bagaimanapun, sapu akan tetap diam, meski tidak dicaci, dimaki, dan dilempar batu. Mana ada orang melihat sapu usang, tiba-tiba dicaci, dimaki, bahkan dilempar batu. Ya, pasti sapu itu tidak akan menggubris, walaupun ini tujuannya mungkin metafora ya, pengandaian, tetapi metafora pun ini kan tidak rasional. Karena bagaimanapun sapu kan tetap akan diam meskipun tidak dicaci atau tidak diganggu, dimaki, dilempar batu. Nah, sebaiknya kita pikirkan ulang sebelum kita membuat metafora. Nah, yang kedua, dalam menulis puisi, kita mesti ketat dalam memakai kosakata. Ini selalu saya ulangi terus. Jangan pernah boros kata kalau menulis puisi. Jangan buang-buang kata, informasi yang tidak perlu atau tidak penting. Jangan pakai kosakata yang tidak perlu. Misalkan ada frasa atau kata, kalau dihapus kok tidak mengubah makna, hapus saja, tidak perlu takut. Tidak perlu eman-eman. Nah, coba kita rangkum dulu ide puisinya. Kalau kita tangkap ide keseluruhan puisi ini atau maknanya, coba kita tangkap. Kalau yang saya tangkap seperti ini. Ada sebuah sapu usang di sebuah barisan besi. Mungkin barisan besi ini adalah pagar di depan rumah. Sapu itu seperti capek karena sudah agak koyak dan usang. Nah, mungkin sapu itu yang disandarkan di di pagar rumah itu sepertinya capek karena sudah agak koyak, sudah rusak-rusak. Sudah, kalau di sini bulunya mulai tercabut, bulu sapu memang ada bulunya ya. Dan banyak debunya seperti itu. Kita cari kata kuncinya yang dipakai di sini. Kata yang kuat sekali di sini. Ada sapu dan baris besi atau pagar tadi, mungkin pagar ya yang dimaksud. Di sini kan hubungan antara si sapu dan tempatnya bersandar itu di baris besi. Karena ini puisinya memakai teknik deskripsi ya sepertinya. Di sini si aku atau penulis ini mendeskripsikan sapu usang, mungkin di depan rumahnya. Nah, kalau kita perbaiki misalkan seperti ini, jadi seperti ini. Sapu usang di baris besi, diam dan teramat letih. Ujung-ujungnya tumpul, rapuh dan kering, seperti kakek tua duduk-duduk di beranda. Pancor 2021. Di sini kita memakai kata kuncinya tadi sapu usang dan baris besi. Nah, di sini saya lebih rasional. Kalau sapu itu strukturnya bagaimana, bentuknya bagaimana. Kalau saya membayangkan itu sapu itu punya ujung-ujung, tetapi sudah tumpul karena sudah terlalu sering dipakai untuk menyapu tanah. Dan batang-batang lidinya
dari sapu itu sudah rapuh karena mungkin udah tua dan kering saking lamanya digunakan. Nah, jadi ini lebih rasional kalau menurut saya dibandingkan ini bulu, berdebu, dan mengkerut. Ini kan seakan-akan ini makhluk hidup. Di sini saya pakai simile, sapu usang itu seperti kakek tua. Kakek tua itu saya anggap sapu usang itu yang ada di depan rumah itu seperti kakek tua yang sedang duduk-duduk di beranda. Nah, di sini saya similekan sapu tadi itu seperti seorang kakek tua. Nah, hanya dengan satu bait ini saja, ini kan cuma satu bait, sudah mampu mempresentasikan pesan yang sama dari beberapa bait ini. Puisi perbaikan ini memakai teknik simile, yaitu menyamakan sapu ini tadi dengan kakek tua. Kita tidak hanya menjelaskan si sapu usang saja, tapi juga menampilkan potret seorang kakek tua yang sedang duduk di beranda ini tadi. Seperti sebuah sapu usang yang sudah koyak dan letih. Seakan-akan si kakek tua itu seperti sapu yang sudah usang, yang sudah letih, yang sudah koyak, yang sudah banyak berjuang melawan hidup. Artinya, bisa jadi fokus utamanya bukan mendeskripsikan si sapu ini tadi, tapi sebenarnya puisi ini mendeskripsikan atau maknanya itu ke kakeknya tersebut, bukan si sapu ini. Si sapu ini cuma untuk awalan aja atau untuk metaforanya saja. Padahal yang kita inginkan adalah mendeskripsikan si kakek tua tadi. Biarkan pembaca yang berimajinasi sendiri dan mengambil makna darinya, dari puisi ini. Biarkan si pembaca kita yang menafsirkannya. Seperti itu. Oke, jangan lupa kalau teman-teman ingin bergabung di kelas menulis saya, bisa langsung klik di link deskripsi gratis. Kalian bisa belajar puisi dan cerpen. Nah, ini contohnya. Ini kelas nulis aja dulu yang ke-6. Di sini kalian akan diberikan materi puisi dan cerpen dan ada tanya jawab yang akan langsung dijawab di sini di grup. Ini grupnya tidak akan tercampur oleh chat karena grupnya khusus, hanya admin saja yang bisa komen. Jadi tulisannya ini, tanya jawabnya bisa kalian baca kapanpun kalian mau. Silahkan klik link di deskripsi jika ingin bergabung gratis. Jika ada yang ingin mengirimkan puisi atau cerpen untuk diberikan krisan, juga bisa mengirimkannya melalui email ke kalalail96@gmail.com. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.